Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Giri Sediano. Saya dari kelas akuntansi E33 dengan NIM 34031900151. Saya di sini dari kelompok 5 bersama saudari Anita ingin menjelaskan tentang sistem informasi fungsional, yang dimana pemaparan materi akan dijelaskan oleh saudari Anita terlebih dahulu dan akan dilanjutkan oleh saya. Kepada saudari Anita dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Anita Septiade Harja Putri dengan NIM 34031900245 dari kelompok 5 akuntansi E. Di sini saya akan menjelaskan seputar tentang sistem informasi fungsional. Sistem informasi fungsional adalah sistem informasi yang berdasarkan area fungsional, merupakan sistem informasi yang ditujukan untuk memberikan informasi bagi kelompok yang berada pada bagian tertentu suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang berbeda-beda. Sedangkan di dalam suatu perusahaan atau organisasi itu sendiri juga memiliki sejumlah area fungsional bisnis seperti akuntansi, pemasaran, produksi, dan sebagainya. Sistem informasi adalah sistem informasi yang ditujukan untuk memberikan informasi bagi kelompok orang yang berada pada bagian tertentu dalam perusahaan. Beberapa sistem informasi fungsional yang umumnya adalah sebagai berikut, yaitu sistem informasi. Yang pertama, sistem informasi akuntansi. Yang kedua, sistem informasi keuangan. Yang ketiga, sistem informasi manufaktur. Yang keempat, sistem informasi pemasaran. Dan yang kelima, sistem informasi sumber daya manusia. Lalu, pembagian sistem informasi fungsional. Yang pertama, sistem informasi akuntansi. Pengertiannya adalah sistem informasi akuntansi merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu sistem informasi perusahaan. Dalam suatu sistem informasi perusahaan, sistem informasi akuntansi merupakan suatu pembagian dari sistem informasi yang lebih banyak berhubungan dengan data keuangan. Di samping itu, tujuan utama dari akuntansi keuangan adalah menyediakan informasi bagi pihak intern perusahaan, yaitu pihak manajemen, hingga dapat menggunakan laporan keuangan untuk dasar pengambilan keputusan. Untuk dapat mengetahui perubahan informasi bagi pihak intern maupun bagi pihak intern tersebut, maka disusun suatu informasi akuntansi. Sistem ini dirancang untuk dapat menghasilkan informasi berupa informasi keuangan yang berguna bagi pihak ekstern dan maupun intern perusahaan. Subsistem sistem informasi akuntansi terbagi menjadi 5, yaitu sistem pengeluaran, yaitu segala peristiwa yang berhubungan dengan usaha pendapatan, sumber-sumber ekonomis yang diperlukan perusahaan, baik berupa barang ataupun jasa, baik pemasok luar maupun karyawan di dalam perusahaan. Yang kedua, sistem pendapatan, berhubungan dengan penjualan barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan kepada konsumen dan mendapatkan pembayaran dari mereka. 4. Sistem manajemen sumber daya, meliputi peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan manajemen dan pengendalian sumber daya seperti investasi dan aktiva tetap. Dan yang terakhir, sistem buku besar dan laporan keuangan. Manfaat sistem informasi akuntansi. Yang pertama, menyediakan informasi yang akurat dan tepat hingga dapat melakukan aktivitas secara efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dan pengembalian keputusan. Dan yang keempat, menambah efisiensi kerja pada bagian keuangan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penyusunan sistem informasi akuntansi. Yang pertama, sistem informasi akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip cepat, yaitu sistem informasi akuntansi harus menyediakan informasi yang diperlukan dengan cepat dan tepat waktu, serta dapat memenuhi kebutuhan dan kualitas yang sesuai. Yang kedua, sistem informasi akuntansi yang harus memenuhi prinsip aman, yaitu sistem informasi harus dapat membantu menjaga keamanan harta milik perusahaan. Dan yang ketiga, sistem informasi akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip murah, yang berarti bahwa biaya untuk menyelenggarakan sistem informasi akuntansi tersebut harus dapat ditekan sehingga relatif tidak mahal.
Sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan berdasarkan dari berbagai pengertian, menurut para ahli, sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang dirancang untuk menyediakan informasi mengenai arus uang para pemakai di suatu perusahaan. Sistem informasi keuangan juga merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah keuangan perusahaan. Tugas pokok sistem informasi keuangan. Terdapat 3 tugas pokok sistem informasi keuangan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan uang yang akan datang. Yang kedua, membantu memperoleh dana tersebut. Dan yang ketiga, mengontrol penggunaan dana. Tujuan sistem informasi keuangan. Yang pertama, meningkatkan kualitas pelaporan keuangan agar akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan yang mampu menghubungkan kantor cabang dan kantor pusat. Yang kedua, menghubungkan efisiensi, efektivitas, dan kelancaran penyusunan laporan keuangan. Dan yang ketiga, sebagai upaya pencapaian peningkatan laporan keuangan. Model sistem informasi keuangan. Ketiga tugas pokok tersebut ditampilkan sebagai subsistem output dalam sistem informasi keuangan. Sistem biasanya mempunyai peraturan yang sama dengan digunakan untuk sistem informasi pemasaran dan manufaktur. Komponen input sistem informasi keuangan terdiri dari subsistem audit internal, sistem informasi akuntansi atau pemrosesan data, sistem intelijen keuangan, sedangkan komponen output sistem informasi keuangan terdiri dari subsistem peramalan, subsistem manajemen dana, dan subsistem pengendalian. Subsistem model sistem informasi keuangan. Yang pertama, subsistem input terdiri dari 3 subsistem, yaitu subsistem informasi akuntansi, menyediakan data input bagi aplikasi keuangan. Yang kedua, sistem audit internal, membantu sistem informasi akuntansi dalam menyediakan data dan informasi internal dengan penelitian khusus yang dilakukan auditor. Yang ketiga, subsistem intelijen keuangan, mengumpulkan informasi dari elemen-elemen lingkungan yang mempengaruhi arus uang masyarakat keuangan, pemegang saham, dan pemilik serta pemerintah. Subsistem output terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, subsistem peramalan, melakukan peramalan jangka panjang, misalnya 5-10 tahun untuk menyediakan dasar bagi perencanaan dasar dan bagi perencanaan strategis. Dan yang kedua, subsistem manajemen dana, berkaitan dengan arus uang melalui perusahaan. Dan yang ketiga, subsistem pengendalian, menyiapkan anggaran operasi. Dan yang ketiga, subsistem pengendalian, menyiapkan anggaran operasi tahunan dan kemudian menyediakan informasi umpan balik kepada manajer sehingga mereka dapat memantau biaya aktual dibandingkan dengan anggaran. Baik, ini saya akan menjelaskan Sistem informasi manufaktur. 1. Sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur adalah suatu sistem berbasis komputer yang bekerja dalam hubungan dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung manajemen perusahaan dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan manufaktur produksi perusahaan yang pada dasarnya tetap bertumpu pada input, proses, dan output. Kedua, manfaat sistem informasi manufaktur sebagai berikut. 1. Hasil produksi perusahaan lebih cepat dan tepat waktu karena sistem informasi manufaktur menggunakan komputer sebagai alat prosesnya. 2. Setiap komponen data dalam sistem informasi manufaktur dapat menunjang proses pengolahan untuk menjadi informasi yang berguna bagi departemen persediaan, departemen produksi, dan juga departemen kualitas, sehingga keuntungan yang diperoleh perusahaan lebih meningkat karena informasi yang diperoleh adalah informasi yang akurat dan terpercaya. Ketiga, arsip lebih terstruktur karena menggunakan sistem database. 3. Dengan menggunakan sistem informasi manufaktur yang berupa fisik robotik, hasil produksi semakin cepat, tepat, dan berkurangnya jumlah sisa bahan yang tidak terpakai. 3.
Input data atau informasi dalam model sistem informasi manufaktur. Input data merupakan data internal dan data eksternal. Data internal merupakan data intern sistem, seluruh yang mendukung proses pengolahan data menjadi informasi yang berguna. Data ini meliputi sumber daya manusia atau dalam kurung SDM, material, mesin, dan hal lain yang mendukung proses secara keseluruhan seperti transportasi, spesifikasi kualitas material, frekuensi perawatan, dan lain-lain. 4. Subsistem model sistem informasi manufaktur. A. Subsistem input terdiri dari titik pertama, subsistem informasi akuntansi mengumpulkan data intern yang menjelaskan operasi manufaktur dan data lingkungan yang menjelaskan transaksi perusahaan dengan pemasok. Sebagai contoh, pegawai produksi memasukkan ke dalam data terminal dengan menggunakan kombinasi media yang dapat dibaca mesin dan keyboard. Titik kedua, subsistem industri engineering merupakan analis sistem yang terlatih khusus yang mempelajari operasi manufaktur dan membuat saran-saran perbaikan. Industri engineering terdiri dari proyek-proyek pengumpulan data khusus dari dalam perusahaan yang menetapkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk suatu produksi. Titik kedua, subsistem industri engineering merupakan analis sistem yang terlatih khusus yang mempelajari operasi manufaktur dan membuat saran-saran perbaikan. Industri engineering terdiri dari proyek-proyek pengumpulan data khusus dari dalam perusahaan yang menetapkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk suatu produksi. Titik ketiga, subsistem intelijen manufaktur. Adapun yang termasuk dalam subsistem intelijen manufaktur adalah: pertama, informasi pekerja. Manajemen manufaktur harus memperhatikan serikat pekerja yang mengorganisasikan para pekerja baik dalam sistem kontrak, tak berjangka maupun berongga. Kedua, sistem formal. Manajemen manufaktur memulai arus informasi pekerja dengan menyiapkan permintaan pekerja yang dikirimkan ke Departemen Sumber Daya Manusia yang dari sistem berbagai elemen lingkungan yang berhubungan dengan pihak pelamar. 3. Sistem informal. Arus informasi antara pekerja dan manajemen manufaktur sebagian besar bersifat informal. Arus itu berupa kontrak harian antara pekerja dan manajemen mereka. Kegiatan-kegiatan yang terjadi di dalam intelijen manufaktur. Pertama, pengumpulan data dari lingkungan. Kedua, pengujian data. Ketiga, pemeliharaan data untuk menjamin akurasi dan kemuktahiran data. Keempat, keamanan data untuk menghindari kerusakan serta penyalahgunaan data. Kelima, pengambilan data dalam bentuk laporan untuk memudahkan pengelola data lainnya. B. Subsistem output. Subsistem output adalah informasi yang dihasilkan dari hasil pengolahan data yang dapat dibagi menjadi 3, yaitu: titik pertama, subsistem produksi. Ialah segala hal yang bersangkutan dengan proses yang terjadi setiap divisi kerja maupun departemen yang mengukur produksi dalam hal waktu, menelusuri arus kerja dari satu langkah ke langkah berikutnya. Titik kedua, subsistem persediaan. Tingkat persediaan perusahaan sangat penting karena menggambarkan investasi yang besar, di mana suatu barang dipengaruhi oleh jumlah unit yang dipesan dari pemasok setiap kalinya, dan tingkat persediaan rata-rata dapat diperkiraan dari separuh kuantitas pesanan ditambah dengan safety stock. Subsistem persediaan memberikan jumlah stok, biaya holding, safety stock, dan lain-lain berdasarkan hasil pengolahan data dari input. Biasanya memiliki proses pembelian dan penyimpanan
Dan fungsi dari subsistem persediaan adalah mengukur volume aktivitas produksi saat persediaan diubah dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Titik ketiga, subsistem kualitas. Fungsi dari subsistem kualitas adalah mengukur kualitas material saat material diubah. Banyak hal yang lain bukan unsur mutlak kualitas, namun perlu masuk dalam unsur kualitas seperti proses kontrol, perawatan, maintenance, dan spesifikasi specification. Baik produksi jadi maupun material, subsistem kualitas mempunyai pendekatan khusus untuk meningkatkan kualitas produksi dengan menggunakan total quality management, yaitu manajemen keseluruhan perusahaan, sehingga perusahaan unggul dalam suatu dimensi produksi dan jasa yang penting bagi semua pelanggan. Titik berikutnya, subsistem biaya. Sebuah sistem informasi tidak akan pernah lepas dari unsur biaya yang terjadi di dalamnya. Unsur sistem biaya berfungsi untuk mengukur biaya yang terjadi selama proses produksi terjadi. Unsur-unsur pengendalian biaya ada dua, yaitu standar kerja yang baik dan sistem untuk melaporkan rincian kegiatan saat terjadinya proses produksi yang akurat. Subsistem biaya dibagi menjadi dua, yaitu biaya pemeliharaan dan yang kedua biaya pembelian. D. Sistem informasi pemasaran. 1. Pengertian sistem informasi pemasaran. Suatu sistem berbasis komputer yang bekerja sama dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung manajemen perusahaan dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pemasaran produk perusahaan. Kedua, prinsip pemasaran. Pemasaran terdiri dari kegiatan perorangan dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, distribusian, promosi, penentuan harga barang, jasa, dan gagasan. 3. Arus informasi Kotler. Keterangan. Titik pertama, intelijen pemasaran, informasi yang mengalir ke perusahaan dari lingkungan. Titik berikutnya, informasi pemasaran intern, informasi yang dikumpulkan dalam perusahaan. Titik berikutnya, komunikasi pemasaran, informasi yang mengalir keluar dari perusahaan ke lingkungan. 4. Sistem informasi pemasaran. A. Subsistem input pemasaran. Titik pertama, sistem informasi akuntansi menyediakan catatan penjualan yang terinci yang dapat menjadi dasar untuk pembuatan laporan. Digunakan untuk aplikasi pengolahan data. Data digunakan untuk menyediakan informasi dalam bentuk laporan khusus dan laporan periodik dalam model matematika. Titik kedua, subsistem penelitian pemasaran. Mengumpulkan data mengenai segala aspek operasi pemasaran penjualan, terutama aspek-aspek berkaitan dengan pelanggan atau calon pelanggan. Titik ketiga, subsistem intelijen pemasaran. Mengumpulkan data dan informasi mengenai pemasaran perusahaan. Pemasaran tidak bertanggung jawab untuk membuat arus keluar bagi pesaing, tetapi membuat arus masuk. B. Subsistem output pemasaran. Titik pertama, subsistem produk. Tugas manajemen pemasaran adalah mengembangkan strategi dan taktik untuk tiap unsur bauran pemasaran dan kemudian mengintegrasikannya menjadi suatu rencana pemasaran yang menyeluruh dengan memastikan apakah produk tersebut diterima di pasaran atau tidak. Titik kedua, subsistem tempat. Berbagai saluran distribusi digunakan perusahaan untuk menyalurkan produknya ke konsumen. Titik berikutnya, subsistem promosi memberitahukan manajer mengenai penjualan langsung dan periklanan. Titik berikutnya, subsistem harga, semua informasi mengenai harga pokok tertentu. Titik berikutnya, subsistem bauran integrasi, memungkinkan manajemen mengembangkan strategi pemasaran. E. Sistem informasi sumber daya manusia. 1. Pengertian sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem yang bertugas untuk mengumpulkan data dan pemeliharaan data yang menjelaskan sumber daya manusia, mengubah data tersebut menjadi informasi,
dan melaporkan informasi tersebut kepada pemakai. Fungsi sumber daya manusia, departemen atau divisi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya manusia dalam perekrutan, penerimaan pendidikan, pelatihan, manajemen data, dan penggantian dan administrasi tunjangan. 3. Kegiatan utama sumber daya manusia. Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan jumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja yang berkarakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan oleh perencanaan sumber daya manusia.